Bu? Ini loh Pak, menata-nata bunga, mungkin ada gulmanya juga, jadi juga perawatan untuk bunga-bunga di bunga sini Pak. Berarti Baca rajin sekali ya selama ini tentang tanaman ya? Oh, iya Pak, memang hobi saya memang berkebun Pak, jadi saya suka terhadap tanaman-tanaman Pak. Lain waktu mungkin kita bisa berkenan bareng Bu ya? Oh iya. Ini Bu, maaf nggak waktunya sebentar Bu ya, karena tadi saya lihat Bu dari kejauhan kayaknya nata tanaman asik sekali, saya samberi Bu. Ini Bu, saya mempunyai sebuah kasus Bu ini Bu. Ini saya mau bercerita ke siapa lagi lah? Saya di sini nggak sengaja melihat Bu Eka Bu. Bisa diperhatikan sejenak Bu ya, nanti bisa mungkin diiklankan lagi. Seperti ini kasusnya Bu, studi kasusnya tentang Ibu Guru Tati Bu, guru kelas 5 SD. Singkat cerita seperti ini Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Kan Bu ya sama Ibu Tati Bu ya, katanya kan teman Ibu. Oh, enggak juga sih Pak ya, memang kita kan dalam satu lingkup sekolah, jadi ya semuanya serasa dekat saja, seperti itu. Gitu ya. Saya lanjutkan Bu ya. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak Bu. Saya ingin tahu itu benar apa enggak Bu kalau galaknya. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu Bu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Setelah itu Bu, Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda Ibu lakukan nanti? Selain itu Bu, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru yang lain memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dan setelah itu, dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu Anda lakukan? Dapatkah Anda istilahnya menjelaskan tentang kejadian Bu Tati itu? Selain itu Bu, kalau kita lihat Bu ya, kemarin kan saya juga sempat browsing. Kalau menurut paradigma, yang cocok paradigma yang mana itu? Mungkin paradigma benar lawan salah Pak ya, karena kan di situ memang benar Bu Tati itu disiplin Pak. Iya. Memang yang terkenal dan yang sering kali apa istilahnya dibicarakan dengan teman-teman kita itu memang sangat disiplin sekali Bu Tati itu. Tapi yang salah di sini kan dia menerapkan kedisiplinannya itu sangat optimal sekali Pak, padahal kan kita masih di sekolah SD. Anak-anak kan tidak semuanya bisa diterapkan disiplin dengan keras. Harusnya bisa mengikuti ya, semuanya harusnya ya. mungkin di anak-anak tertentu atau siswa-siswa tertentu ada toleransi di situ Pak. Mungkin disiplinnya ya tidak terlalu streng banget atau terlalu kuat banget seperti itu, karena kan mungkin daya tahan anak juga kalau memang harus konsekuensinya di situ harus berdiri jika anak itu berbuat pelanggaran, kemudian konsekuensinya harus berdiri di tengah lapangan. Kan untuk kondisi anak sendiri tiap-tiap anak berbeda Pak, jadi kita tidak bisa memberlakukan itu kepada semua anak. Harusnya mungkin ada alternatif dari konsekuensi yang lain. Jadi sebenarnya di sini konsekuensi itu harus lebih ditegaskan lagi Bu ya, supaya apa tidak terjadi di anak yang lainnya Bu ya. Selain itu Bu, prinsip-prinsip apa yang menunjang tentang Bu Tati ini Bu? Saya kira prinsipnya adalah peduli Pak. Tadi kan Bapak juga interaksi antara teman lain Pak ya. Iya. Mungkin teman yang lain juga bisa terutama yang memiliki kedekatan intens Pak dengan Bu Tati. Di situ kepala sekolah mungkin bisa memanfaatkan atau meminta tolong teman yang dekat atau teman sejawat yang dekat dengan Bu Tati untuk memberikan pengertian, melakukan pendekatan bahwa
apa yang dilakukan Bu Tati itu memang benar, tapi di sisi lain kan tidak bisa diterapkan pada semua anak. Nah, kalau memang seperti itu nanti ada anak yang dirugikan, kan otomatis nanti orang tua juga akan mendengar. Nah, saya kira interaksi atau keterkaitan antara orang lain bisa digunakan Pak di situ. Jadi istilahnya apa, untuk memediasi sebagai penjembatan ya antara Bu Tati dengan pihak sekolahnya atau kepala sekolahnya lah, seperti itu. Jadi mungkin kepala sekolahnya kalau mau memperingatkan Bu Tati ya lewat bulan itu di mediasinya. Istilahnya di sini juga Bu Tati itu mengedunkan mental anak tersebut ya. Takutnya nanti kan anak ini kan tidak mau sekolah juga kan berbahaya juga bagi masa depannya juga. Benar kata Bu Eka tadi. Jadi kita harus mengoptimalkan lagi tentang disiplinnya terhadap oleh Bu Tati. Kemungkinan kesepakatan tersebut Bu ya perlu juga kan Bu ya. Karena apa Bu, anak usia SD masih segitu kasihan diterik panas matahari, dia kan juga sama-sama ingin mencari ilmu pula. Selain itu Bu, nilai-nilai apa yang bisa kita tangkap dari kejadian tersebut Bu? Saya kira nilai untuk pedirinya itu tadi Pak. Jadi selain prinsip juga masuk nilainya Pak. Jadi di sini kita, atau harusnya jika saya memang berposisi sebagai teman sejawatnya Bu Tati ya nanti harus memiliki prinsip peduli Pak. Jadi di situ dengan rasa kepedulian saya harusnya saya bisa memberhentikan konsekuensi yang diberikan terhadap anak tadi, karena anak tadi sudah memberikan respon yang ekstrim ya. Kalau memang sudah menangis itu kan berarti anak itu sudah merasa tertekan. Saya kira dengan prinsip peduli, kasihan harus dihentikan konsekuensinya itu. Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai keadilan memang ada Pak di situ, karena mungkin anak tadi sudah melanggar kesepakatan kelas sehingga diberikan konsekuensi, tapi kan konsekuensinya tadi harus ditinjau lagi bagaimana keadaan anak itu. Jadi yang termuat di sini juga nilai keadilan, juga nilai peduli. Jadi intinya di sini kepedulian itu kita kepada peserta didik, terutama yang masih 5 SD, berarti di sini kita harus punya tahapannya Bu ya, berarti punya prosesnya, cara menyikapinya supaya apa yang dialami tidak menjadi trauma di kemudian hari. Selain itu Bu, misalnya kejadian ini ya sampai kedengaran oleh wali santri yang di luar sana, bagaimana tanggapan Ibu kalau Ibu sebagai Bu Tati sendiri Bu? Saya kira ya saya akan mengambil keputusan yang tepat Pak di situ dengan adanya tahapan uji coba pengambilan keputusan Pak. Di situ kan banyak sekali pertimbangannya Pak ya, dengan melalui 9 tahap tadi yang sekiranya nanti orang tua atau wali santrinya nanti juga tidak merasa terlalu memojokkan Bu Tanti tadi. Jadi memang niat dan Bu Tanti tidak akan mempunyai niat buruk untuk menyakiti anak, tapi mungkin tanpa sadar di situ karena terlalu disiplinnya, jadi tanpa sengaja dan tidak mengenali latar belakang dari anak itu sendiri, sehingga Bu Tanti itu memberlakukan hukuman yang sama pada semua anak. Lah, berarti dia tidak punya data atau latar belakangnya. Lah di situ itu bisa dibuat alasan, acuan nanti untuk menjelaskan kepada orang tua, dan tentunya nanti Bu Tanti juga harus menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada orang tua, seperti itu. Berarti ya keputusannya kita di sini sama-sama sebelum melaksanakan atau konsekuensi tersebut terhadap siapa saja murid kita dalam keadaan seperti itu, berarti kita satu, yang penting kita harus melibatkan orang tua Bu ya, terutama itu. Yang kedua harus tahu kondisi anak tersebut, yang ketiga latar belakang, terus yang terakhir mungkin Bu ya, semua pihak warga sekolah benar-benar seperti itu, setidaknya empati lah Bu ya istilahnya. Tadi kata Ibu tadi sudah benar sekali, kita bisa saling mendekati Bu Tati Bu ya. Kenapa Bu Tati kok sampai seperti itu? Apabila terjadi pada diri sendiri kan bagaimana? Padahal anak itu kan pingin belajar Bu ya, seperti itu. Mungkin juga perlu dilakukan coaching Pak untuk Bu Tanti. Jadi kenapa Bu Tanti bisa istilahnya kebablasan atau terlalu jauh memberikan konsekuensi? Mungkin juga di satu sisi lain waktu itu keadaan Bu Tanti tidak ada masalah, mungkin boleh ada masalah. Jadi perlunya adanya coaching untuk Bu Tanti. Jadi Bu Tati sendiri pada saat datang ke sekolah istilahnya masalah-masalah yang ada di pikirannya dibuangkan dulu ya, supaya tidak campur aduk seperti ini.
Karena apa? Kalau sudah seperti ini kan satu, kita sebagai guru kan juga merasa bagaimana biar tidak profesional Bu dalam pembelajarannya. Yang kedua kan merugikan anak tersebut, tidak mau belajar. Yang ketiga otomatis kan anak ini kan mengadu pada orang tua ya Bu ya. Bu Eka, saya sangat terima kasih banyak Bu Eka atas pertemuan hari ini Bu Eka ya. Saya untuk mungkin di sesi lain kita bisa bincang-bincang lagi dan Bu Eka bisa melanjutkan video tengah lagi. Sekian dari saya Bu Eka ya, maaf enggak Bu waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Pak Arif, alhamdulillah baik Pak. Lagi ngapain Bu? Ini loh Pak, menata-nata bunga, mungkin ada gulmanya juga, jadi juga perawatan untuk bunga-bunga di bunga sini Pak. Berarti Bu Eka rajin sekali ya selama ini tentang tanaman ya. Oh iya Pak, memang hobi saya memang berkebun Pak, jadi saya suka terhadap tanaman-tanaman Pak. Lain waktu mungkin kita bisa berkenan bareng Bu ya. Oh iya. Ini Bu maaf nggak waktunya sebentar Bu ya, karena tadi saya lihat Bu Eka dari kejauhan kayaknya nata tanaman asik sekali, saya samberi Bu. Ini Bu, saya mempunyai sebuah kasus Bu ini Bu. Ini saya mau bercerita ke siapa lagi lah. Saya di sini tidak sengaja melihat Bu Eka Bu. Bisa diperhatikan sejenak Bu ya. Nanti bisa mungkin dilanjutkan lagi. Seperti ini kasusnya Bu. Studi kasusnya tentang Ibu Guru Tati Bu. Guru kelas 5 SD. Singkat cerita seperti ini Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Kan biasa Ibu Tati Bu ya. Katanya kan teman Ibu. Enggak juga sih Pak, ya memang kita kan dalam satu lingkup sekolah, jadi ya semuanya serasa dekat saja. Seperti itu. Gitu ya. Saya lanjutkan Bu ya. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak Bu. Saya ingin tahu itu benar apa enggak Bu kalau galaknya. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu Bu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Setelah itu Bu, Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda Ibu lakukan nanti? Selain itu Bu, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru yang lain memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dan setelah itu dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu Anda lakukan? Dapatkan Anda istilahnya menjelaskan tentang kejadian Bu Tati itu. Selain itu Bu, kalau kita lihat Bu ya, kemarin kan saya juga sempat browsing. Kalau menurut paradigma, yang cocok paradigma yang mana ini? Mungkin paradigma benar lawan salah Pak ya. Karena kan di situ memang benar Bu Tati itu disiplin Pak. Iya. Memang yang terkenal dan yang sering kali apa istilahnya dibicarakan dengan teman-teman kita itu memang sangat disiplin sekali Bu Tati itu. Tapi yang salah di sini kan dia menerapkan kedisiplinannya itu sangat optimal sekali Pak. Padahal kan kita masih di sekolah SD. Anak-anak kan tidak semuanya bisa diterapkan disiplin dengan keras. Harusnya bisa mengikuti ya, semuanya harusnya ya. mungkin di anak-anak tertentu atau siswa-siswa tertentu ada toleransi di situ Pak. Mungkin disiplinnya ya tidak terlalu streng banget atau terlalu kuat banget seperti itu. Karena kan mungkin daya tahan anak juga kalau memang harus konsekuensinya di situ harus berdiri jika anak itu berbuat pelanggaran, kemudian konsekuensinya harus berdiri di tengah lapangan. Kan
untuk kondisi anak sendiri tiap-tiap anak berbeda Pak. Jadi kita tidak bisa memberlakukan itu kepada semua anak. Harusnya mungkin ada alternatif dari konsekuensi yang lain. Jadi sebenarnya di sini konsekuensi itu harus lebih ditegaskan lagi Bu ya, supaya apa tidak terjadi di anak yang lainnya Bu ya. Selain itu Bu, prinsip-prinsip apa yang menunjang tentang Bu Tati ini Bu? Saya kira prinsipnya adalah peduli Pak. Tadi kan Bapak juga interaksi antara teman lain Pak ya. Iya. Mungkin teman yang lain juga bisa terutama yang memiliki kedekatan intens Pak dengan Bu Tati. Di situ kepala sekolah mungkin bisa memanfaatkan atau meminta tolong teman yang dekat atau teman sejawat yang dekat dengan Bu Tati untuk memberikan pengertian, melakukan pendekatan bahwa apa yang dilakukan Bu Tati itu memang benar, tapi di sisi lain kan tidak bisa diterapkan pada semua anak. Nah, kalau memang seperti itu nanti ada anak yang dirugikan, kan otomatis nanti orang tua juga akan mendengar. Nah, saya kira interaksi atau keterkaitan antara orang lain bisa digunakan Pak di situ. Jadi istilahnya apa, untuk memediasi sebagai penjembatan ya antara Bu Tati dengan pihak sekolahnya atau kepala sekolahnya lah, seperti itu. Jadi mungkin kepala sekolahnya kalau mau memperingatkan Bu Tati ya lewat bulan itu di mediasinya. Istilahnya di sini juga Bu Tati itu mengedonkan mental anak tersebut ya. Takutnya nanti kan anak ini kan tidak mau sekolah juga, kan berbahaya juga bagi masa depannya juga. Benar kata Bu Eka tadi. Jadi kita harus mengoptimalkan lagi tentang disiplinnya terhadap Bu Tati. Kemungkinan kesepakatan tersebut Bu ya perlu juga kan Bu ya. Karena apa Bu, anak usia SD masih segitu kasihan, diterik panas matahari, dia kan juga sama-sama ingin mencari ilmu pula. Selain itu Bu, nilai-nilai apa yang bisa kita tangkap dari kejadian tersebut Bu? Saya kira nilai untuk pedulinya itu tadi Pak. Jadi selain prinsip, masuk prinsip juga masuk nilainya Pak. Jadi di sini kita, atau harusnya jika saya memang berposisi sebagai teman sejawatnya Bu Tati ya nanti harus memiliki prinsip peduli Pak. Jadi di situ dengan rasa kepedulian saya harusnya saya bisa memberhentikan konsekuensi yang diberikan terhadap anak tadi, karena anak tadi sudah memberikan respon yang ekstrim ya. Kalau memang sudah menangis itu kan berarti anak itu sudah merasa tertekan. Saya kira dengan prinsip peduli, kasihan harus dihentikan konsekuensinya itu. Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai keadilan memang ada Pak di situ, karena mungkin anak tadi sudah melanggar kesepakatan kelas sehingga diberikan konsekuensi, tapi kan konsekuensinya tadi harus ditinjau lagi bagaimana keadaan anak itu. Jadi yang termuat di sini juga nilai keadilan, juga nilai peduli. Jadi intinya di sini kepedulian itu kita kepada peserta didik, terutama yang masih 5 SD, berarti di sini kita harus punya tahapannya Bu ya, berarti punya prosesnya, cara menyikapinya supaya apa yang dialami tidak menjadi trauma di kemudian hari. Selain itu Bu, misalnya kejadian ini ya sampai kedengaran oleh wali santri yang di luar sana, bagaimana tanggapan Ibu kalau Ibu sebagai Bu Tati sendiri Bu? Saya kira ya saya akan mengambil keputusan yang tepat Pak di situ dengan adanya tahapan uji coba pengambilan keputusan Pak. Di situ kan banyak sekali pertimbangannya Pak ya, dengan melalui 9 tahap tadi yang sekiranya nanti orang tua atau wali santrinya nanti juga tidak merasa terlalu memojokkan Bu Tanti, Ibu Tanti tadi. Jadi memang niatan Bu Tanti tidak akan mempunyai niat buruk untuk menyakiti anak, tapi mungkin tanpa sadar di situ karena terlalu disiplinnya, jadi tanpa sengaja dan tidak mengenali latar belakang dari anak itu sendiri, sehingga Bu Tanti itu memberlakukan hukuman yang sama pada semua anak. Lah, berarti dia tidak punya data atau latar belakangnya. Lah di situ itu bisa dibuat alasan, acuan nanti untuk menjelaskan kepada orang tua, dan tentunya nanti Bu Tanti juga harus menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada orang tua, seperti itu. Berarti ya keputusannya kita di sini sama-sama sebelum melaksanakan atau konsekuensi tersebut terhadap siapa saja murid kita dalam keadaan seperti itu,
Berarti kita satu, yang penting kita harus melibatkan orang tua Bu ya, terutama itu. Yang kedua harus tahu kondisi anak tersebut. Yang ketiga latar belakang. Terus yang terakhir mungkin Bu ya, apa semua pihak warga sekolah apa benar-benar seperti itu, setidaknya empati lah Bu ya istilahnya. Tadi kata Ibu tadi sudah benar sekali, kita bisa saling mendekati Bu Tati Bu ya. Kenapa Bu Tati kok sampai seperti itu? Apa bila terjadi pada diri sendiri kan bagaimana? Padahal anak itu kan pingin belajar Bu ya, seperti itu. Mungkin juga perlu diberlakukan coaching Pak untuk Bu Tanti. Jadi kenapa Bu Tanti bisa istilahnya apa kebablasan atau terlalu jauh memberikan konsekuensi? Mungkin juga di satu sisi lain waktu itu keadaan Bu Tanti tidak ada masalah, ya, mungkin boleh ada masalah. Jadi perlunya adanya coaching untuk Bu Tanti. Jadi Bu Tati sendiri pada saat datang ke sekolah istilahnya masalah-masalah yang ada di pikirannya dibuangkan dulu ya, supaya tidak tercampur lagi seperti ini. Karena apa? Kalau sudah seperti ini kan satu, kita sebagai guru kan juga merasa bagaimana biar tidak profesional Bu dalam pembelajarannya. Yang kedua kan merugikan anak tersebut, tidak mau belajar. Yang ketiga otomatis kan anak ini kan mengadu pada orang tua. Bu Eka, saya sangat terima kasih banyak Bu Eka atas pertemuan hari ini Bu Eka ya. Saya untuk mungkin di sesi lain kita bisa bincang-bincang lagi dan Bu Eka bisa melanjutkan video tengah pagi. Sekian dari saya Bu Eka ya, maaf mengganggu waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.